Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Saroni, NIM 933518219. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang presentasi kita hari ini. Pemetaan industri media Indonesia. Pengertian industri media di Indonesia. Industri media di Indonesia telah mengalami pasang surut dari menjadi alat untuk revolusi kemerdekaan, di mana awal Republik Indonesia berdiri pada 1945 sampai 1955. Kemudian menjadi pers partisan selama periode 1965 sampai 1980, dan kemudian pada akhir tahun 1980 industri media di Indonesia sudah mulai berkembang dan menjadi industri yang menjanjikan. Era reformasi menjadi titik melesatnya perkembangan bisnis media pada saat itu. Para politis dan pejabat pemerintah mulai terlibat dalam bisnis media, dan izin pemerintah dengan konten yang sebagian besar mengenai kegiatan pemerintah serta institusinya rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto membatasi banyak sekali ranah publik, termasuk pengekangan pada kebebasan pers. Kritik pers terhadap pemerintah dibatasi dengan menggunakan berbagai metode. Sensor yang resmi maupun tidak resmi, larangan terbit baik sementara maupun permanen bagi yang kritikannya dianggap sudah melewati batas, pemberian izin terbit baru yang sangat ketat, dan pemantauan serta pengendalian wartawan melalui asosiasi jurnalis yang disponsori oleh pemerintah. Kemudian pada masa setelah reformasi, yaitu pada tahun 1998, situasi tersebut berubah. Berubahnya izin untuk mendirikan perusahaan media khusus pada cetak dapat diperoleh dengan lebih mudah. Jaringan pers melalui dengan sangat cepat di seluruh negeri, seringkali melalui diversikan dari produk pers. Hasilnya konglomerat media baru. Jadi para konglomerat ini mempunyai media-media baru seperti grup Kompas, Gramedia, dan grup Gravity Press muncul. Sekian. Seperti itu penjelasan pemetaan industri media di Indonesia. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sejarah singkat industri media di Indonesia. Setelah kemerdekaan tahun 45 dan selama rezim Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, pers diberikan ruang untuk bertumbuh mulai dari sebagai alat untuk berjuang selama masa peperangan hingga menjadi alat propaganda negara. Namun ada juga ruang bagi media yang melawan pemerintah. Partai-partai politik dan pejabat pemerintah yang mungkin memiliki nilai-nilai ideologi yang berlawanan juga mempunyai surat kabar sendiri, seperti Bintang Timur yang dimiliki oleh PKI dan Berita Yuda yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno di akhir 60-an,
Intervensi terhadap media mulai dilakukan oleh pemerintah. Peraturan yang ketat diberlakukan untuk mencegah media melawan pandangan pemerintah. Perusahaan-perusahaan media dimiliki oleh para pejabat pemerintah atau mereka yang mempunyai hubungan erat dengan presiden. Ideologi politik yang dipaksakan oleh pemerintah yang benar-benar sangat mendominasi media. Sederhananya, media saat itu menjadi medium untuk menyebarluaskan pandangan-pandangan pemerintah. Contohnya, industri pers harus menghadapi serangkaian pemberdayaan untuk berita-berita mereka yang bertentangan dengan pemerintah. Contohnya kasus Kompas, Tempo, dan Sinar Harapan. Beberapa media bahkan diberhentikan hingga beberapa kali, tetapi mereka tetap bertahan. Contohnya yaitu televisi. Pada masa itu, hanya ada satu televisi yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu TVRI, di mana semua kontennya dikendalikan secara penuh oleh pemerintah. Lalu ada RCTI, yaitu televisi swasta pertama yang dimiliki oleh anak ketiga Soeharto, yaitu Bambang Trihatmojo. Kemudian disusul SCTV, yaitu televisi swasta kedua yang dimiliki oleh sepupu Soeharto. Lalu kedua televisi swasta ini beroperasi sebagai TV berbayar. Lalu putri anak Soeharto memiliki tempat istimewa, yaitu memiliki stasiun televisi pendidikan, yaitu TPI, yang mengudara dengan menggunakan jaringan transmisi milik TVRI. Keistimewaan ini kemudian mengundang protes dari stasiun jejaring stasiun televisi lainnya. Hasilnya pemerintah mengizinkan mereka menjadi TV free to air. Sama halnya untuk media cetak, penerbitan CUUPP, surat izin usaha penerbitan pers untuk majalah berita nasional, hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai hubungan erat dengan presiden atau partainya. Dengan bertumbuhnya bisnis media, tumbuh pula keuntungan darinya. Pendapatan iklan bersih di Indonesia merupakan satu dari yang tertinggi di Asia 14, dan pendapatan tersebut terus bertambah setiap tahun dengan jumlah terbesar datang dari industri pertelevisian. Oleh sebab itu, sebuah grup media akan memproduksi program-program yang dapat ditayangkan di seluruh jaringannya, dan akibatnya akan mengurangi keberagaman konten secara signifikan. Padahal keberagaman konten tersebut merupakan satu hal yang penting dalam mempertahankan fungsi publik dari media. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya selanjutnya, yaitu analisis studi kasus. Perindustrian media di Indonesia saat ini dapat kita lihat perkembangannya, kemudian konten-konten yang disajikan media massa pun dapat kita lihat. Kita bisa melihat sekarang tayangan-tayangan di media, atau khususnya di media massa, seringkali mengandung unsur kepentingan pribadi pemiliknya. Contohnya kepentingan untuk bisnis maupun kepentingan untuk politik. Kemudian yang selanjutnya adanya konglomerasi media. Nah, konglomerasi media ini merupakan dampak makro dari konvergensi media. Konvergensi media dapat memperuncing oligarki kepemilikan media. Kemudian selanjutnya kasus yang sering terjadi di industri media adalah terampasnya hak publik. Nah, ini terjadi karena struktur media massa monopolistik. Ketika struktur media massa monopolistik, yang dirugikan adalah masyarakat. Media akan cenderung membela, memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pengiklan, maka yang terabaikan adalah hak publik. Media tumbuh sebagai institusi yang berbasis keuntungan, maka dari itu kepentingan publik sepertinya hanya menjadi ruang kecil saja bagi media. Terima kasih. Kesimpulannya, dalam perkembangan industri media di Indonesia, mulai dari era Soekarno sampai sekarang, media digunakan sebagai alat untuk membantu kemerdekaan, alat politik, dan alat untuk berbisnis.
Media dalam era kemerdekaan sering digunakan untuk membantu para pejuang-pejuang kita untuk mempertahankan kemerdekaan melalui media cetak dan radio. Dalam era Soeharto, media-media di Indonesia dikuasai oleh para penguasa-penguasa saat itu untuk keperluan pribadi para penguasa tersebut untuk mempertahankan kekuasaannya dengan menguasai media-media seperti media cetak dan radio. Dalam era reformasi saat ini, media-media dikuasai oleh pihak swasta untuk kepentingan bisnis mereka. Yang dari kelompok 5, apabila ada salah kata dan kosakata yang kurang baik, harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.